Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Baik yang berada di tempat ini beribadah secara onsite maupun secara online, di mana Bapak Ibu berada, kami percaya kita mau bersatu hati memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan dapat kita rasakan, baik Bapak Ibu dimanapun. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diberkati, kita mendapatkan kekuatan yang luar daripada Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Sucikan dan kuduskan setiap kami yang hadir sidang jemaat di tempat ini, baik WL, singer, pemusik, bahkan hamba-Mu Tuhan. Kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu, bukan saja mendengar, kami melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bagian berdiri. Semua kata
mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Betapa hebat dan kuatnya Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita yang berkuasa. Amin. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Tuhanku Yesus yang termulia. Siapkan hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, bahwa kita tahu hanya Tuhanlah Bapa kita yang mengerti akan keadaan setiap kita. Dia tahu, Dia yang peduli, Dia yang mengerti, dan Dia tahu lebih dari siapapun setiap isi hati kita yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Bila kami boleh terus percaya kepadamu. Amin, Tuhan. Haleluya Yesus.
Puji nama Tuhan. Luar biasa. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, saya pribadi ketika mengangkat puji-pujian, dilawat Tuhan begitu luar biasa. Saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, Allah hadir di tempat ini. Tuhan tahu apa yang jadi persoalan pergumulan dalam hidup kita. Dan saat kita menyembah Tuhan, kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Kita melihat di Mazmur 37 ini nggak asing lagi saudara, ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama yuk supaya kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ini nggak asing, tapi seringkali kita salah paham. Salah pahamnya apa? Tuhan untuk berserah di dalam setiap pergumulan itu nggak mudah. Tapi kita mau percaya firman Tuhan, iya dan amin. Mari saudara kita baca 2-3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bertindak di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Amin. Saudara, saya mau katakan, kita sadar bahwa seringkali kita selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Sebenarnya banyak yang selalu merasakan menerima yang terbaik dari Tuhan dalam hidup saudara. Angkat tangannya. Kita patut bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini saudara, kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Dunia boleh bergoncang, krisis boleh terjadi, tapi kita anak-anak Tuhan, kita masih dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Namun saudara, ada namunnya. Ini seringkali terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita selalu bertanya-tanya, mengapa sih Tuhan, aku sudah ibadah, aku sudah melayani Tuhan, aku juga sudah berdoa, aku sudah baca firman, kok hidup saya penuh dengan persoalan dan penderitaan. Akhirnya, saudara, ketika menghadapi situasi seperti ini, saudara beribadah, sudah melayani, dan selalu menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok dia yang gak suka doa, dia gak suka melayani, dia yang tidak suka ibadah, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya baik-baik aja. Tapi aku Tuhan berdoa selalu, ibadah selalu, baca firman selalu, melayani selalu. Kok aku mengalami seperti ini ya Tuhan? Kesusahan, penderitaan aku hadapi, persoalan selalu ada di dalam hidupku. Sedangkan aku melihat orang lain itu kayaknya senang-senang aja, hidupnya kayaknya gak punya masalah, hidupnya kayaknya gak ada persoalan, hidupnya diberkati sama Tuhan. Tapi dengar baik-baik, anak-anak Tuhan di tempat ini, seringkali kita untuk berusaha hidup di dalam kebenaran. Tapi satu hal, Tuhan mau setiap kita memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Ada amin saudara? Amin. Jangan berkata hidupku selalu susah, hidupku selalu menderita, hidupku selalu banyak masalah, hidupku selalu punya banyak persoalan. Seringkali aku menghadapi tantangan-tantangan terjadi di dalam hidupku. Kok orang lain biasa-biasa aja, santai-santai aja, sedangkan mereka baik-baik aja. Saudara dengar baik-baik saudara, hari ini saya mau membangun iman saudara. Firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Saya mau saudara di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, saudara jangan lemah, jangan goyah, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Percaya kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang selalu ada bersama saudara dan saya. Pemazmur mengajari kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Untuk selalu apa saudara? Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Artinya pemazmur mengajar saudara dan saya untuk hidup yang apa saudara? Berserah. Katakan kiri kananmu, berserah sama Tuhan. Saudara dengar baik-baik.
Sikap berserah bukan hanya percaya. Katakan kiri kananmu supaya ingat ya firman Tuhan hari ini. Sikap berserah bukan hanya percaya saja. Betul? Tetapi kita berusaha untuk mempercayakan hidup kita, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Sekali lagi saya mau beritahu, ketika saya diingatkan Tuhan, nah, ketika engkau berserah, bukan hanya engkau percaya saja kepada aku, tapi belajar mempercayakan hidupmu, masalahmu, persoalanmu, penyakitmu, serahkan kepada Tuhan. Amin. Mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi seringkali kita pakai pikiran kita, logika kita, kekuatan kita. Tapi hari ini Tuhan katakan, nah ayo berserah kepadaku, mempercayakan hidupmu, masalahmu, persoalanmu 100% kepada aku, kata Tuhan. Dalam artinya sepenuh hati. Seringkali kita bilang, saya berserah Tuhan. Tapi masih kita pikiran kita maunya seperti ini Tuhan. Instan, dapat jalan keluar cepat dijawab oleh Tuhan. Doa kita ingin cepat dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita percaya kepada Tuhan itu tidak 100%, tidak sepenuh hati, setengah hati. Kenapa saya katakan setengah hati? Ketika kita menghadapi tantangan, mau berserah itu gak mudah Bu, sulit betul. Soalnya kepikiran Bu, realita kenyataan di dalam hidup saya saat menghadapi persoalan. Bagaimana saya untuk berusaha untuk mengatasi setiap pergumulan dalam hidup saya? Yang pertama, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Sudahkah saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Amin. 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 Sudahkah saudara mempercayakan masalah persoalan pergumulanmu kepada Tuhan? Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara yang jawab sendiri ya, karena saudara yang alami. Hari ini dengar baik-baik, kita mau mempercayakan semuanya pada Tuhan, jangan setengah-setengah. Kenapa? Pujian mengatakan tadi luar biasa, aku punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Kenapa kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas hidup saudara dan saya yang percaya. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, Yesus berkuasa atas hidupku. Yesus berkuasa atas hidupku. Karena saudara orang yang dipilih oleh Tuhan pasti tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena saudara orang-orang pilihan Tuhan, saya percaya Tuhan berkuasa mutlak dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada otoritas Allah dalam hidup saudara. Makanya punya persoalan pergumulan, jangan dipikirin sendiri, jangan cari jalan keluar sendiri, memutuskan sendiri. Berdoa tanya Tuhan. Amin. Belajar menyerahkan. Saya, saudara, ada benda apa di dekat saudara? Coba yang duduknya berendeng. Ada nggak yang duduknya berendeng di sini? Ya, Ibu Kristanti dengan Yohanes berdiri, berhadapan. Saudara lihat ya, cara berserah sama Tuhan. Berhadapan. Apakah ada Alkitab atau buku di sana? Coba dipegang, salah satunya pegang. Ya, tapi masih nyangkut itu ya. Ada tas. Ini cara kita berserah sama Tuhan ya. Ada tas. Yohanes, ketika engkau memegang Alkitab, apa yang kau rasakan di tanganmu? Alkitab itu apa yang kau rasakan? Ringan atau berat? Atau ada beban di tanganmu? Ada beban di tanganmu. Tapi saat ini Ibu Kris itu Tuhan, dan kau berkata, Tuhan, aku mempercayakan ini masalahku, persoalan pergumulanku, hidupku kepada Tuhan. Aku serahkan ini kepadamu. Serahkan pada Ibu. Ya, dipegang dulu, jangan dilepas dulu. Yohanes, udah serahin belum?
Sudah diserahin belum? Dipegang belum? Dia sudah menyerahkan, dipegang sama Ibu Kristanti. Baru 50-50. Belum sepenuh hati, masih dia pegang. Saat Yohanes belum 100% menyerahkan Alkitab itu, beban yang ada dalam hidupmu, di tanganmu masih ada yang berat gak? Masih. Berasa gak? Berasa. Tapi saat engkau melepaskannya semua, mempercayakannya semua kepada Ibu Kristanti, lepaskan semuanya. Percayakan, terserah Ibu Kristanti mau apain itu. Bagaimana tanganmu? Kosong, lega, ringan. Sekarang saya mau tanya, Alkitab ini Alkitab, kita bilang masalah, persoalan, pergumulan, sudah ada di tangan Ibu Kristanti. Ibu Kristanti Tuhan, dan bebanmu, hidupmu, persoalanmu udah ada di tangan Tuhan. Terserah Ibu Kristanti mau apain. Amin. Amin. Saya percaya Bu Kristanti tahu beban masalah persoalan anaknya. Pasti dia siap untuk menolong. Kenapa? Karena tidak ada keraguan di dalam hidup anaknya untuk menyerahkannya ini kepada orang tuanya. Begitupun dengan kita. Silakan duduk, Bu. Makasih. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita 100% sepenuh hati, jangan masih dipegangin sama kita. Ini masalahku, Bu, bebannya berat banget, Bu. Tapi gimana ya cara jalan keluarnya? Gimana ya mengatasi persoalanku? Aku serahin deh sama Tuhan. Tapi saudara masih pikirin jalan keluarnya. Saudara masih, oh kayaknya begini loh, dengan caraku begini loh, dengan jalanku begini loh, aku mengambil keputusan untuk jalanku seperti ini. Masih dipegangin gak? Dipegangin. Tapi ketika aku serahkan Tuhan, aku mempercayakan kepada Tuhan, serahkan, lepaskan semuanya, jangan dipikirin lagi. Percaya dengan iman, karena kita milik kepunyaan Tuhan. Pasti Tuhan berotoritas dalam hidup kita. Tuhan masih mengulurkan tangannya buat saudara. Sekalipun saudara menghadapi proses di dalam hidup yang begitu berat, percaya saudara, di balik apa yang sedang kau hadapi hari ini, ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Di balik proses yang sedang kau alami hari ini, ada tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain. Ya, saya sudah melayani, Bu, kok beban saya berat banget. Tidak. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Dalam proses Tuhan mau mengajar supaya kita semakin hidup berserah pada Tuhan, mempercayakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang kau hadapi, jangan lemah, jangan menyerah, jangan kita berserahnya itu setengah-setengah, sepenuh hati. Supaya apa, saudara? Miliki iman yang teguh di dalam Yesus. Jangan mudah digoyahkan. Proses yang kita alami, Tuhan sedang mendewasakan iman saudara dan saya. Amin. Proses, tantangan, pergumulan yang kita hadapi, saya percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kita, karena saudara milik kepunyaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mau kita benar-benar mempercayakan seluruh hidup kita itu 100% kepada Tuhan. Tuhan mau kita mempercayakan masalah, persoalan, pergumulan kita itu 100% kepada Tuhan. Seberapa banyak yang mau menyerahkannya kepada Tuhan? Angkat tangan saudara. Karena saya percaya orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Yesus tidak digoyahkan oleh apapun. Dia akan mengalami karya-karya Tuhan di dalam hidup. Katakan bersama saya akan mengalami karya Tuhan yang indah di dalam hidup saya. Amin. Amin. Tunjuk, kamu akan mengalami karya Tuhan yang indah dalam hidupmu. Tunjuk, saudara. Ya. Kita akan mengalami karya Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Amin. Ketika proses itu ada, tapi indah pada waktunya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan akan terus berkarya di dalam hidup anak-anaknya. Amin. Amin. Harus kita memiliki iman yang percaya. Iman yang percaya bukan
bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kita 100% kepada Tuhan. Maka karya-karya Tuhan itu akan nyata dalam hidup saudara. Kalau saudara percayanya setengah-setengah, tidak sepenuh hati, ada keraguan, bagaimana saudara akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu? Bagaimana Tuhan akan bertindak? Karena engkau nggak percaya. Engkau tidak mempercayakannya semuanya pada Tuhan. Kalau saudara mempercayakannya pada Tuhan, pasti Tuhan mau melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari untuk berserah. Seringkali kita susah, sulit, dan sukar dilakukan. Tapi dengar baik-baik, anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara harus punya keyakinan. Yuk bersama saya katakan, saya harus punya keyakinan. Saya harus punya keyakinan. Kalau Tuhan selalu merancangkan yang baik buat saya. Kalau Tuhan selalu merancangkan yang baik buat saya. Amin saudara. Amin. Kita terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Gak usah takut, Tuhan ada bersama kita. Kita anak-anak Tuhan, kita milik kepunyaan Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita, Tuhan membela kita. Ayat yang ke-7, lanjut 6 gak apa-apa, sampai 7 kita baca sama-sama. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Lanjut. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu. Ya. Artinya jangan membanding-bandingkan ya dengan orang lain. Jangan lihat orang lain, tapi hidupilah kebenaran dalam hidup kita. Bangun rohani kita. Berdiam dirilah artinya apa saudara? Berdiam diri ada yang tahu? Kita berserah di hadapan Tuhan. Berdiam diri artinya apa? Artinya kita terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ambil hatinya Tuhan, senangkan hatinya Tuhan, sehingga Tuhan tergerak hatinya melihat anak-anaknya yang selalu berseru-seru kepada Dia. Dan Tuhan akan selalu mendengar setiap seruan doa kita. Siap ketika kita berserah, kuncinya apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Setiap kita, mari kita mau terus berseru dengan iman. Yakinlah bahwa Tuhan sudah mendengar setiap keluh kesah doa-doa saudara. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Bahkan doamu yang kau sudah tidak sanggup lagi untuk diucapkan di dalam mulutmu, di dalam hatimu, Tuhan akan menjawab. Amin. Kuncinya terus berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita 100% menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Tuhan akan bertindak, artinya apa? Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan bertindak, artinya apa? Tuhan akan melepaskan setiap persoalan-persoalan yang saudara dan saya hadapi. Amin saudara. Amin. Tuhan yang membereskan, Tuhan yang memberikan kelegaan saat ada pergumulan yang berat di dalam hidup saudara. Ketika engkau selalu ada di dalam hadirat Tuhan, berdiam diri di dalam hadiratnya di hadapan Tuhan. Saya percaya kesusahan boleh ada, tapi hatiku tenang. Amin. Hatiku damai sejahtera. Karena aku mempercayai hidupku pada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Amin. Tuhan ambil alih masalahku. Tuhan ambil alih persoalan di dalam hidupku. Bukan hanya ambil alih, tapi Tuhan akan menyelesaikan buat aku. Yang percaya katakan amin. Amin. Itulah Yesus. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Kuncinya apa? Kita dulu nih. Mau gak kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan atas kesusahan di dalam hidup? Percaya ketika sudah berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat saudara dan saya. Amin. Saudara bingung gak? Tuhan menyatakan kemuliaannya buat saya itu apa sih Bu? Saudara akan mengalami keajaiban, mujizat, supranatural terjadi dalam hidup. Apa yang tidak engkau pikirkan, Allah sediakan buat engkau. Ada amin saudara. Kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup
hidupmu. Percayalah saudara akan mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya itu saudara, Tuhan akan berkarya di dalam persoalan hidup yang kita hadapi yang begitu berat. Tuhan akan memberi kita kelegaan dan jalan keluar. Kemenangan Tuhan nyatakan. Yesaya 26 ayat 3 kita baca. Saudara alami janji Tuhan. Tuhan mau anak-anak Tuhan di tempat ini kita memiliki ini saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepada mula ia percaya. Yang apa saudara? Hatinya Teguh dijagai oleh siapa? oleh Tuhan Yesus. Diberikan apa? Bahkan pada Tuhan berikan orang-orang yang percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan akan menjagai engkau dengan damai sejahtera. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi hatimu tenang, ada damai. Siapa yang punya masalah di sini? Angkat tangannya. Semua angkat tangan. Siapa punya beban berat di tempat ini? Kayaknya jalannya sudah buntu. Angkat tangannya. Tapi siapa yang hatinya tenang? Saya juga. Saya juga. Kenapa? Karena Tuhan jaga hidup saudara. Karena saudara memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, aku tetap menyembah Tuhan. Masalah boleh ada, tetap melayani Tuhan. Pergumulan boleh ada, aku tetap untuk beribadah pada Tuhan. Amin. Masalah kecil lari dari Tuhan. Punya persoalan jauh dari Tuhan. Ngapain melayani? Ingat, kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan perhitungkan buat saudara dan saya. Bahkan Tuhan katakan, aku jagai dengan damai sejahtera. Jangan jauh ya dari Tuhan. Kalau kita jauh sama Tuhan, pasti kita kehilangan damai sejahtera. Saya bersyukur saudara, di mana saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini akan mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam persoalan. Katakan yuk bersama saya dengan iman, Tuhan akan bekerja di dalam persoalan saya. Tuhan akan bekerja dalam persoalan saya. Tuhan Yesus akan berkarya di dalam persoalan saya. Tuhan Yesus akan berkarya di dalam persoalan saya. Dan saya percaya, Saya akan mengalami kemenangan. Saya akan Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Yes, katakan. Haleluya. Yang terakhir, semangat 45. Anak-anak Tuhan di tempat ini miliki 3 ber. Katakan yuk, 3 ber. 3 ber Harus ada dalam hidup saya. harus ada dalam hidup saya. Amin. 1 bersandar, 1 bersandar, 2 berserah, 2 berserah, 3 berharap. 3 berharap. Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat hidup saudara dan saya. Kuncinya, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. 3 ber ini harus ada dalam hidupmu. Amin. Yuk, apa tadi? 1 bersandar, 2 berserah, 3. berharap. Amin. Amin. Haleluya. Tapi ini kayaknya setengah nih. Enggak 100%. Bersandar iya, saya bersandar hanya kepada Tuhan. Kekuatan saya hanya pada Tuhan. Berserah, ada keraguan, benar nggak ya Tuhan tolong saya. Berharap, seringkali kita berharap manusia yang menolong kita. Tapi hari ini 3 ber itu ada dalam hidup saya. Amin. Yuk, 1, 2, 3. Bersandar pada Tuhan, berserah pada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Beri tepuk tangan. Artinya mempercayakan hidup saya selama saya masih ada di dunia ini, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan aku percaya anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dia akan menjaga hidup saudara, bahkan mengurapi hidup saudara dan saya. Tuhan bertindak itu pasti. Amin. Tuhan bekerja itu pasti. Tuhan berkarya itu pasti. Jadi jangan pernah ragu ya.
Amin. Yang benar, aminnya kencang di sini. Pulang masalah saya, aduh kumaha ya Bu, ini masalah saya berat, aduh besok saya mesti bayar tagihan, aduh belum ada duitnya, gimana ya di sekolah, amin, di gereja, amin, nyampe rumah dipikirin lagi masalah persoalan. Amin. Oh, senyum. Dahsyat. KKKI penabur benih selalu mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang membela, Tuhan yang akan menolong. Mujizat akan saudara dan saya alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jangan pernah melangkah sendiri. Jangan pernah berjalan sendiri. Jangan pernah ambil keputusan sendiri. Berjalan bersama Yesus. Itulah kekuatan kita. Amin. Urapan Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Saat 3B itu ada dalam hidup kita. Bersandar, berserah, berharap pada Tuhan. Itu tidak akan sia-sia dalam hidupmu. Amin. Tidak akan apa saudara? Sia-sia. Tuhan akan nyatakan kuasa kemuliaannya dalam hidupmu. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, mari lihat terakhir Yesaya 41 ayat 10. Kita baca yuk. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa saudara? Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Saya katakan dari awal, Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi anak-anak yang selalu berharap, bersandar, berserah pada Tuhan. Bahkan bagi anak-anak yang selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, persoalannya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Malam hari ini seberapa banyak yang percaya, angkat tanganmu. Tuhan sedang mengerjakan segala masalah persoalan di dalam hidupmu. Tuhan sedang membereskannya di dalam nama Yesus. Tuhan sedang bertindak. Tuhan sedang membukakan jalan keluar kemenangan dalam hidupmu. Ini janji Tuhan. Tuhan katakan jangan takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Jangan pernah bimbang. Teguhkan, kuatkan hatimu, imanmu di dalam Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti menolongmu. Bahkan pegang malam hari ini, seberapa banyak yang percaya ada tangan Tuhan yang selalu memberi kemenangan buat saudara. Ada tangan Tuhan yang selalu memegang engkau. Tuhan akan bertindak, artinya Tuhan mampu memberikan jawaban atas setiap apapun yang kau hadapi hari ini. Seberapa banyak yang percaya Tuhan menyertai hidup saudara. Inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Hari ini firman Tuhan sudah saudara dengar. Mari kita mau belajar berserah, menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah benih firman hari ini boleh tertanam di dalam hati kita. Karena saya sangat percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, percayalah jalan-jalan Tuhan itu tidak pernah terselami oleh kita. Jalan-jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh siapapun. Tapi saat saya percaya, mempercayakan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan, maka yang terbaik akan saya terima dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Mulai hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, Roh Kudus katakan, nah mulai bentengi hidupmu, mulai bentengi keluargamu, mulai bentengi usahamu, mulai bentengi pelayananmu. Dengan apa? Dengan berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Artinya dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Percaya ketika engkau lakukan itu, kuasa doa akan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Dan janji Tuhan, engkau akan mengalami kemenangan. Ada amin saudara? Kau akan mengalami damai sejahtera, dan kau akan mengalami pembelaan Tuhan. Hakmu kata Tuhan,
engkau akan menerima di dalam nama Yesus. Mari tundukkan kepala. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Seberapa banyak saudara hari ini kau sedang menghadapi proses dalam hidupmu? Seberapa banyak kau yang sedang memiliki rencana-rencana di dalam hidupmu, merencanakan segala sesuatu di dalam hidupmu? Hari ini, apapun yang kau hadapi, mulai berserah. Berserah artinya mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Dan percaya dengan iman yang teguh, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu, menyelesaikan setiap apapun yang kau hadapi. Tuhan akan menyelesaikan lagi. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru. Bahkan Tuhan Yesus akan membuka peluang-peluang yang baru di dalam hidupmu. Kuncinya mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, mempercayakan keluargamu kepada Tuhan, mempercayakan usahamu, bisnismu, ekonomimu, pekerjaanmu kepada Tuhan Yesus. Karena saat kita mempercayai kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan akan menolong sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Percaya anak-anak Tuhan, di tempat ini hari ini, sesulit apapun yang kau hadapi, ada tangan Tuhan, ada tangan kanan Tuhan yang memegangmu, menuntunmu, mengarahkanmu, memberi kau kekuatan, memberi kau damai sejahtera, memberi kau pengurapan yang baru. Ada tangan Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sakit penyakitmu, mungkin dokter mengatakan kau tidak akan sembuh, tapi hari ini percaya, ketika kau bersandar, berserah, berharap pada Tuhan, kuasanya akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Malam hari ini terima kesembuhan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Tuhan akan membalikan keadaanmu, ekonomimu, keluargamu, bahkan anak menantu cucumu akan diberkati dengan kelimpahan. Jangan takut, kata Tuhan. Dunia boleh mengalami kegelapan, dunia boleh bergoncang, tapi imanmu di dalam Yesus tidak pernah tergoncangkan oleh apa. Sekalipun aku menghadapi persoalan, aku tetap memandang Tuhan, berserah pada Tuhan, dan aku percaya aku akan menerima pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Hari ini buka hatimu dengan iman. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kuasanya mengalir di dalam hidupmu. Sekali lagi dengan segera angkat kedua tanganmu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami berserah kepadamu. Kami mempercayakan setiap hidup kami, keluarga kami, bisnis, ekonomi, usaha, pelayanan, dan pekerjaan kami. Tuhan, kami percaya malam hari ini kami sudah menerima kemenangan, pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, aku percaya kemuliaan Tuhan kami. Setiap kami di tempat ini mampunya mengikuti ekstremis. Kami disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur
kita akan tundukkan kepala, kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk terus bersandar, berserah dan berharap kepadamu Tuhan. Ajar kepada setiap kami Tuhan. Kami lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan sebelum kita akan mengakhiri, mungkin ada pengumuman. Tidak ada ya, seperti biasa ada doa setiap malam, Selasa doa puasa. Dan untuk selanjutnya petugas-petugas nanti diumumkan minggu depan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dengan kasih Tuhan. Saya mohon Ibu Kristanti untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa, dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa sepakat. Kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Indonesia. Bapa, pada malam ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena dengan kasih dan anugerah Tuhan kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa-doa kami Engkau tampung dalam kirbat-Mu, dan pada saatnya Engkau mendengarkan itu. Dan kami berdoa saat ini untuk Indonesia tercinta, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote. Tuhan, Engkau memberkati Indonesia, karena Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati Indonesia, kepala negara kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi,
para menteri, wakil presiden dan semuanya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, RT RW lurah camat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan, berikan kepada mereka hikmat yang dari Engkau, supaya di dalam melakukan tugasnya Tuhan, mereka boleh melakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan, sesuai dengan hikmat yang Kau berikan kepada mereka Tuhan, sehingga di negara kami Tuhan boleh tercipta Tuhan negara yang adil, makmur Tuhan. Setiap roh pemberontakan, perpecahan, pertikaian, perselisihan, kami bersama sepakat kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau juga memberkati hasil bumi, hasil sawah, hasil ladang, hasil tanah, hasil tambang, semuanya Tuhan, karena kami percaya dan kami yakini Indonesia diberkati Tuhan dengan hasil buminya Tuhan, dengan hasil tanahnya Tuhan yang begitu luas Tuhan, terbentang dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kekayaan itu Tuhan Kau berikan kepada Indonesia Tuhan. Ajar Tuhan supaya di dalam melaksanakan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di dalam pemerintahan juga Tuhan, supaya semuanya Tuhan berkenan kepadamu Tuhan dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena Tuhan kami percaya Tuhan, pada saat kami berdoa sepakat, Engkau mendengarkan doa kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengirimkan hujan pertobatan besar-besaran di Indonesia Tuhan, supaya banyak, semakin hari semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan boleh percaya mengenal Engkau, satu-satunya juru selamat yang hidup dan benar Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya masa depan bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya juga Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan, dan kami senantiasa berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Karena masa depan bangsa adalah masa depan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami sore hari ini, malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, pujian penyembahan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah kerinduan kami, itu selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik buat hidup kami. Hanya ini Bapa yang dapat kami persembahkan, yaitu ibadah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku percaya Tuhan, malam hari ini setiap kami yang hadir untuk beribadah, baik di tempat ini maupun mengikuti live streaming, kami diberkati, diurapi oleh Engkau. Kami dimateraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terus Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami boleh menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu, cucumu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati minyak anggur gandum yang baru Tuhan curahkan sore hari ini di dalam nama Yesus. Engkau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung.
Bahkan hari ini Tuhan memateraikan Engkau dengan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Sehingga panah-panah api si jahat, kuasa-kuasa iblis, bahkan Tuhan kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat mendekat pada kami. Virus-virus tidak dapat mendekat pada kami. Sebab Tuhan, di dalam hidup kami ada darah-Mu yang tercurah di kayu salib, yang memateraikan kami oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya tiang awan, tiang api menyertai kami. Engkau menjagai kami dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara menerima berkat Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, terima kasih-Mu pada Tuhan. Kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini, maupun yang mengikuti live streaming, berlimpah-limpah di dalam nama. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah Tuhan, rancangan-rancangan kami. Aku percaya Tuhan perluas di dalam nama Yesus. Daerah usaha kami, bisnis kami juga Tuhan yang memberkati. Aku percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang mengurapi di dalam nama Yesus. Aku percaya tidak menimpa, sehingga ketakutan tidak menimpa. Aku punya Tuhan, sebab aku punya Tuhan Yesus. Sehingga kecemasan tidak dapat menimpa aku. Sehingga kecemasan tidak menimpa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, percaya katakan